Untuk Anda yang para pemula, agar ikannya tidak terlalu kenyang, Anda bisa membasahinya dengan air guys, atau dengan probiotik juga bisa ya. Kita fermentasi dulu dengan probiotik, kita tunggu sampai peletnya berkembang di luar, baru kita kasihkan makan. Itu lebih mudah daripada kita menggunakan pakan kering. Kita kasihkan makan, kelihatannya dia masih lapar, kita kasih makan terus, ternyata peletnya baru berkembang 30 menit kemudian di dalam perut lele guys. Itu nanti lelenya kekenyangan, kotoran yang dikeluarkan juga masih mengandung protein guys, dalam artian penyerapannya tidak maksimal. Untuk Anda yang punya pekerjaan lain, tidak hanya di kolam seperti saya ini guys, waktu saya di kolam ini cukup singkat guys, cuma pagi sebelum berangkat kerja sama sore setelah pulang kerja, kasih makan yuk sudah pergi guys, karena waktunya mepet ya. Itu tentunya akan merepotkan kita jika kita terlalu sering mengganti air, sangat menyita waktu dan tenaga ya, biaya juga untuk pompa listrik itu guys. Maka dari itu, untuk menanggulanginya agar airnya awet, kita tidak sering mengganti air, Anda bisa praktekkan teori saya tadi guys. Ini real berdasarkan pengalaman saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Mina Glewong Farm, channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar. Kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita atau berbagi tips khususnya buat Anda yang pemula, yang mau memulai untuk belajar budidaya lele. Cara ini cara yang paling praktis, simple, sederhana, tanpa banyak biaya, agar kita tidak terlalu sering mengganti air. Karena jika kita terlalu sering mengganti air, tentunya itu akan banyak menyita waktu, tenaga, dan biaya juga ya untuk kita. Selain itu juga mengganti air itu dampaknya juga kurang bagus guys untuk ikan lele di kolam ini ya. Kalau kita terlalu sering mengganti air, itu ikannya akan stres, dan ikan yang stres itu pakan yang kita berikan itu tidak bisa menjadi daging guys, cuma untuk mengobati stresnya saja ya. Jadi selama ikan itu dalam kondisi stres, dia itu tidak bisa tumbuh. Oke, belum saya masuk ke temanya, yang belum subscribe dulu, jangan lupa kasih like, bunyikan juga loncengnya biar nanti nggak ketinggalan kalau kita upload video-video berikutnya. Karena masih banyak hal-hal yang menarik dan informatif tentunya yang akan kita sampaikan. Oke guys, kita pelajari dulu faktor apa saja sih yang menyebabkan air itu cepat rusak. Kita cari tahu penyebabnya dulu, baru kita cari lawannya untuk menanggulanginya guys. Seperti itu ya cara kerjanya. Oke, yang kita bahas ini, kita omongin ini tidak pakai alat bantu guys, tidak pakai probiotik, filter, pompa air maupun aerator ya, seperti budidaya lele sistem FK ataupun bioflok itu. Ini kita biarkan saja di kolam alami guys. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi yang menyebabkan air kolam itu cepat rusak adalah satu, panas sinar matahari guys. Semakin panas kolamnya, semakin awet airnya. Jika kolamnya kurang panas, maka airnya akan cepat rusak guys. Maka dari itu sering saya sampaikan, pemilihan letak kolam itu sangat penting ya. Pilih tempat yang tidak teduh guys, yang dapat panas sinar matahari dari pagi sampai sore. Asalkan kedalaman kolamnya cukup. Untuk lele idealnya antara
75 cm sampai 1,5 meter. Untuk lain-lain ikan patin misalkan dan gurami itu antara 1 meter sampai 2 meter guys. Jika kolamnya dangkal, panasnya full, itu perlu diperhatikan juga. Bisa kita tanggulangi dengan menggunakan paranet ataupun itu jaring-jaring guys. Nah, jangan dikasih full di atasnya ya. Kita kasih setengahnya saja guys. Misalkan dari pagi sampai siang atau dari siang sampai sore seperti itu ya. Jangan ditutup full atasnya, itu juga kurang baik. Oke, yang kedua adalah padat tebar. Semakin kita tebar padat, semakin cepat rusak airnya. Dan di sini saya mencontohkan ini tebar longgar guys. Kolam 3x4, biasanya saya isi 4000 ekor, kali ini saya isi 2000 ekor. Hal itu dikarenakan agar kita tidak terlalu sering mengganti air ya. Ini contoh khusus buat para pemula. Dan ini berhubungan dengan yang nomor 3 ini guys. Yang nomor 3 adalah cuaca. Cuaca seperti ini di sini sedang musim berdinding guys. Di sini kalau nyebutnya ya, jelang musim hujan. Bahkan kemarin sudah hujan. Airnya dingin, panas sinar matahari juga berkurang guys. Kemarin sore sudah hujan, sudah mendung. Jadi dapat panas dari pagi sampai siang saja, sorenya sudah mendung. Maka dari itu ini saya tebar 2000 ekor saja. Biasanya kapasitas 3000 sampai 4000 ekor. Yang keempat adalah kualitas pakan dan pola makan. Semakin bagus kualitas pakannya, semakin banyak pakan yang kita berikan, airnya juga akan cepat rusak guys. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Jangan sampai kita ngasih makan terlalu kenyang. Jika terlalu kenyang, maka kotoran yang dikeluarkan itu masih mengandung protein guys. Dalam artian penyerapan ikan tidak maksimal karena dia terlalu kenyang, keluarkan melalui kotorannya. Itu berdampak pada rusaknya air kolam ya. Jangan juga terlalu sedikit kalau ngasih makan guys, nanti ikannya nggak besar ya. Karena ikan lele ini kita tahu makanannya banyak dan pakannya juga harus protein tinggi. Itu masalahnya kita di situ. Jadi kita kasih pakan secukupnya saja ya. Untuk Anda para pemula, seperti apa ngasih makan secukupnya saja itu, Anda bisa baca di label pakan itu, atau Anda bisa seperti teknik saya guys. Kasih makan sekali sampai kenyang pagi ya. Sorenya kita kasih pakan lagi sampai kenyang sudah. Selang 12 jam, jam 6 pagi dan jam 6 malam guys. Jam 6 sore itu ya. 18.00 itu. Untuk Anda yang para pemula, agar ikannya tidak terlalu kenyang, Anda bisa membasahinya dengan air guys. Atau dengan probiotik juga bisa ya. Kita fermentasi dulu dengan probiotik. Kita tunggu sampai peletnya berkembang di luar, baru kita kasihkan makan. Itu lebih mudah daripada kita menggunakan pakan kering. Kita kasihkan makan, kelihatannya dia masih lapar. Kita kasih makan terus, ternyata peletnya baru berkembang 30 menit kemudian di dalam perut lele guys. Itu nanti lelenya kenyangan, kotoran yang dikeluarkan juga mengandung protein guys. Dalam artian penyerapannya tidak maksimal. Untuk Anda yang punya pekerjaan lain, tidak hanya di kolam seperti saya ini guys. Waktu saya di kolam ini cukup singkat guys, cuma pagi sebelum berangkat kerja sama sore setelah pulang kerja. Kasih makan, yuk sudah pergi guys, karena waktunya mepet ya. Itu tentunya akan merepotkan kita jika kita terlalu sering mengganti air. Sangat menyita waktu dan tenaga ya, biaya juga untuk pompa listrik gitu guys. Maka dari itu, untuk menanggulanginya agar airnya awet, kita tidak sering mengganti air, Anda bisa praktekkan teori saya tadi guys. Ini real berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jika saya salah atau ada kurangnya, mohon dilengkapi ya. Kritik dan saran akan saya terima dengan senang hati. Bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang putar budidaya ikan ini, silakan cantumkan di kolom komentar atau klik kolom deskripsinya guys. Di situ akan saya cantumkan nomor WA saya, langsung saja japri ya. Insya Allah nanti kalau saya longgar, saya baca, pasti akan saya balas langsung guys. Karena di sini kita berbagi pengalaman, berbagi kisah, berbagi cerita
suka dukanya petani ikan ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses petani ikan air tawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.